selamat, selamat. Itulah artinya 3 kali. Horas, horas, horas. Jangan sekali-sekali mengucapkan 2,5 kali. Orang Batak bisa marah. Karena 2,5 kali artinya horas, horas, hor. Jangan. Itu nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sekarang di satu kampung namanya Kuta. Kuta itu kampung, Sialagan. Jadi kalau ada marga Sialagan, mengaku orang Batak, dia pasti berasal dari sini. Kalau tidak, berarti itu sudah KW. Jadi Batak ini semuanya punya marga. Jadi marga orang Batak itu adalah tanda satu garis keturunan. Jadi orang Batak kalau jumpa dengan satu marga, dia menjadi saudara. Kalau orang Batak percaya itu satu darah, tidak boleh menikah. Jadi waktu kecil sudah dikasih tahu, kamu tidak boleh menikah dengan ini. Tapi bukan satu marga aja, ada kumpulannya. Jadi orang Batak yang paling banyak marganya Batak Toba. Batak Mandailing juga ada. Tapi paling-paling ada 7 marga. Di Karo ada 5 marga. Di Simalungun ada 4 marga. Di sini yang paling banyak. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat di depan kita ada replika dari rumah Batak. Boleh dihitung berapa rumahnya? Masa 8? Betul-betul lah hitungnya. Iya, 8. Apalagi sekolah ini ke kepala sekolah. Diceritain panas-panas sampai situ. Kita lihat atasnya seperti rumah Minang. Rumah Minang di Sumatera Barat. Itu rumah Minang. Minang itu berasal dari Minangkabau. Ada legendanya. Ya mirip kan? Minangkabau. Mungkin ada sudah tahu sejarahnya. Artinya ada dari Jawa, dari Minang itu ada bullfight, pertarungan kerbau. Tapi orang Batak ini simbol dari perahu. Karena perahu inilah satu simbol alat transportasi orang Batak dari Samosir kemari. Jadi dulu gak ada ferry seperti sekarang. Perahunya besar, namanya Solu Bolon. Jadi mereka itu harus mendayung dan bernyanyi supaya jangan capek. Karena dari sini ke sana ya jauh para Pak Samosir. Mereka nyanyi, pernah dengar lagu itu? Weh, luga hona udah parau. Wah, kenapa mereka harus bernyanyi? Karena di dalam itu danau itu kan ada angin. Mereka bernyanyi supaya jangan terasa lelahnya dan menyatakan supaya angin menghembuskan mereka cepat, lebih cepat. Itu artinya itu. Nah, kenapa? Itu perahu dan di depan dengan di belakang berbeda tingginya. Yang di belakang lebih tinggi. Karena semua orang di dunia ini bercita-cita keturunannya lebih tinggi dari anaknya. Dari bapaknya kan supaya anaknya lebih tinggi. Itu artinya itu ya. Tapi ini bukan asli lagi Pak ya. Yang aslinya cuma lagi. Nah, tangganya gitu ada. Tangga naik atas ada 1, nomor 3. Nomor 4. Harus ke bawah dulu. Dan angkanya ganjil. Nggak boleh genap. Itu tuh tangga-tangga ada di sana. Ya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kenapa itu pintunya? Pintunya itu rendah. Karena orang yang masuk ke dalam harus menunduk. Kenapa harus tunduk? Hormat. Hormat. Jadi kalau orang ada jumpa begini, nah itu udah nggak bagus lagi. Iya. Tepuk aja. Tepuk aja. Hormat dia ini. Nggak pernah dia gini kan? Kalau gini ya nggak tahu lagi kita itu. Nah, depan itu ada gambar cicak dan buaya. Dengar ada cicak dan buaya? Pernah dengar? Kalau lihat itu cicak dan buaya pasti diingat saya punya muka. Siapa itu? Susno. Iya, ini kembaran. Ini kembaran. Apa yo? Ada 4. Di sini ada juga Buya. Ada 4 bagian itu. Itu ada 4. Tahu apa itu? Yang 4 itu? Itu depan. Apa itu? Enggak tahu lah kan. Burung, bukan. Kalau kecil namanya titik. Kalau gede namanya tetek. Kalau berhenti titik. Kenapa mesti 4 dia? Kenapa mesti 4? Jangan kira orang Batak punyanya 4 ya. Saya sudah cek di rumah. Saya sudah cek di rumah 2 juga. Tapi itu melambangkan pertama itu kesuburan. Orang Batak itu dulu harus menikah punya anak
17 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ya Allah. Artinya satu keluarga harus punya anak berapa? 33. Karena orang Batak percaya banyak anak banyak. Sekarang banyak anak banyak poni. Saya 2 saja anak saya sudah poni. Nah, itu orang Batak. Kesuburan baru satu kesucian, kemasyuran dan keharmonisan. Ada arti-artinya. Kenapa dia mesti menghadap ke situ? Karena orang Batak kalau pergi merantau, dia akan kembali ke kampung. Makanya di Kidari itu banyak kuburannya. Di sana dia di Jakarta sana di Dumai. Pulang nanti harus dikubur di kampung halamannya. Oke, itulah kira-kira itu. Kemudian ada 3 bagian ya. Bagian atas, tengah, dan bawah. Di bawah ini untuk binatang-binatang. Termasuk anjing, anjing ya. Termasuk kedua juga. Ini tempat binatang di bawah. Di atas itu manusia. Kiri. Di atas itu barang-barang berharta, umpamanya beras, emas, semua. Jadi orang Batak dulu ada cerita Batak makan orang. Jadi bukan hanya datang orang Batak dimakani orang begitu, tidak. Itu hanya ada orang yang melaksanakan kriminal, entah pembunuhan, ada juga jadi pengkhianat ataupun musuh yang tertangkap. Ditaruhlah dia di bawah rumah sana. Ada nanti lihat di sana ya tempat pemasungan. Karena bawah itu juga sebagai penjara. Jadi orang di terpenjara itu dianggap binatang. Termasuk apa yang dihukum itu tidak bisa ampun dia ngintip orang. Orang Batak paling nggak boleh ngintip. Kenapa? Ini kan Danau Toba. Jadi banyak orang mandi kan, maaf ya. Makanya kalau lihat di sini dibuat undang-undang siapa yang melihat orang mandi harus tutup mata. Kalau tidak 7 hari 7 malam dia rezekinya akan hilang. Makanya saya lihat tadi ada sana gadis mandi kan langsung saya tutup mata saya begini. Karena itu saya ngatur rezekinya. Yang penting tidak tutup. Jadi tukang ngintip, maaf ya, pemerkosa juga. Yang selingkuh orang Batak itu tidak ada ampun. Dia harus dibunuh, dipancung karena dia dianggap seperti binatang. Jadi kenapa dia harus di sana 7 hari dia di bawah, diikat tangannya, dia harus makan seperti binatang. Dia dianggap tidak ada sopan santun. Nah kalau mencuri tidak, mencuri gampang. Kalau ibu curi 1 ekor ayam, balikkan 7 ekor. Udah lepas. Jadi kalau kita korupsi kepada 1 M, kita balikkan aja 7 M. Udah. Nah itulah undang-undang itu. Itu dalam cerita sejarah dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu di atas itu ada tulisan 1957. Apakah tahun buat? Ya, itu yang di sini ya? Ya, di atasnya. Atas. Dua ini tulisan 1957 yang apa? Tapi ini bukannya ini baru ini. Ini baru-baru ini kan waktu si Luhut datang kemarin sebelum Covid dibuat itu sila ini semua. Makanya dikatakan dibuat ini dari pemerintah ini semua ini. Karena itu sudah dibuat menjadi ikon pariwisata. Udah ada pertanyaan lagi? Udah lah tuh. Pas. Yang kan mirip macam perahu. Ya sama, menggambarkan kan rumahnya begini harus merah juga dia. Oh ada lagi yang kelupaan. Orang Batak punya 3 warna, putih, merah, dan hitam. Putih itu melambangkan dunia atas, dan mungkin mereka percaya macam surga lah itu. Nanti yang merah itu dunia, darah, pertempuran, peperangan. Baru di meja, baru yang merah itu darah. Tapi yang hitam itu ibaratnya neraka. Kalau dunianya hitam, ilmu hitam, pikirannya sudah kotor. Oke Bapak Ibu, itulah ini nanti. Tanya lagi, Pak. Ya. Oh iya ya. Markas Rana. Oke betul. Oke Bapak Ibu, sebentar kita menari dulu ya, menari. Oke.